Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan, hanya bagi Allah kami yang kudus dan kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 7, ayat 37 dan 38, yang berkata demikian. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal khusus yang dilakukan atau diberikan perempuan berdosa ini ketika datang kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, ia membasahi dan mencium kaki Tuhan Yesus, mencium dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang dan berulang-ulang. Yang kedua, ia menyeka dengan rambutnya. Sebenarnya, pada waktu itu merupakan sesuatu yang memalukan bagi seorang perempuan untuk menunjukkan rambutnya di depan umum. Tetapi perempuan berdosa ini melakukan pengorbanan tersebut. Yang ketiga, ia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang tentu mahal harganya. Minyak wangi pada waktu itu melambangkan siapa yang memakainya. Jika ia memberikan minyak wangi yang mahal, berarti pemberian itu sebagian dari miliknya. Perempuan berdosa ini memberikannya kepada Yesus. Sikap yang luar biasa dari perempuan berdosa ini adalah ia memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan Yesus, bukan dengan perasaan bangga, tetapi dengan perasaan yang tidak layak, sehingga ia mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus. Ini adalah sikap indah yang patut kita teladani atau lakukan. Ada kalanya kita terkadang merasa sombong dan bangga dengan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Jika hal ini kita perbuat, maka kita perlu segera memperbaharui sikap kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menilai setiap pemberian kita, bukan diri kita sendiri yang menilainya. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 7 mengatakan, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perempuan berdosa ini sangat mengasihi Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia menganggap dirinya tidak layak
untuk datang kepada Yesus. Kita mungkin tidak membunuh, mencuri, berzina, tetapi kalau kita sombong, maka semua hal yang baik tidak ada gunanya dari hidup kita. Dalam Injil Lukas pasal 18, ayat 9-14, ketika sedang berdoa di bait Allah, orang Farisi berdoa dengan menyombongkan diri karena merasa tidak melakukan kejahatan dan selalu rajin beribadah. Sementara pemungut cukai dalam doanya meminta belas kasihan karena merasa dirinya adalah orang yang berdosa. Pada akhirnya, Tuhan justru membenarkan sikap doa dari pemungut cukai daripada orang Farisi. Kita tidak pernah bebas dari kesombongan. Kesombongan begitu sukar dilihat, sehingga jika kita tidak hati-hati, maka kita akan menyombongkan kerendahan hati kita. Jika itu terjadi, maka kebaikan yang ada di dalam diri kita akan menjadi keburukan, dan kebajikan yang kita miliki akan menjadi kejahatan. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Kata miskin dalam ayat ini berbicara tentang kerendahan hati. Betapa pentingnya dalam kita memberikan persembahan, kita memberikannya dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini sangat luar biasa. Ia tidak hanya berkata-kata saja, tetapi ia bergerak. Tindakan perempuan ini dilakukannya dengan penuh pengorbanan dan sangat indah. Sebagai seorang Kristen yang sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tindakan kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Tindakan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sudah terbukti. Bahkan Ia menolong kita pada saat kita masih hidup dalam lumpur dosa yang membinasakan kita. Pertanyaannya adalah, ucapan syukur apakah yang kita berikan bagi Tuhan untuk apa yang telah Ia perbuat? Adakah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan? Atau malah kita justru memutus hubungan dengan Tuhan setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan tidak harus berupa persembahan, tetapi kita dapat mengungkapkannya dengan sikap hidup yang taat kepada firman-Nya. Itulah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya melihat tindakan kasih yang kita lakukan, tetapi juga tindakan kasih yang tidak kita lakukan. Kita jangan berpuas diri dengan hal-hal yang telah kita lakukan atau kita berikan bagi Tuhan, tetapi kita harus pikirkan hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi belum kita lakukan. Contohnya, memberitakan Injil, berdoa syafaat bagi orang lain, dan lain-lainnya. Marilah kita jangan hanya tergerak, tetapi kita harus bergerak. Kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengajarkan kepada kita tentang sikap hati yang benar dalam mendekat kepada Tuhan. Perempuan berdosa dalam kisah ini menunjukkan kasih dan kerendahan hati yang luar biasa dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus. Ia datang dengan air mata, merendahkan dirinya, dan memberikan minyak wangi yang mahal, bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan hati yang penuh pertobatan dan kasih. Sikapnya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tetapi juga sikap hati kita saat memberi. Kesombongan bisa menjadi penghalang bagi kita dalam relasi dengan Tuhan. Kita diajak untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan tidak hanya berkata-kata, tetapi bertindak nyata dalam iman. Lebih dari sekedar memberikan persembahan secara materi, Tuhan menginginkan ketaatan kita. Ucapan syukur yang sejati adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
memberitakan Injil, berdoa bagi sesama, dan tetap setia kepada Tuhan. Jangan hanya tergerak, tetapi bergeraklah untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang hidup, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih yang sejati dan kerendahan hati. Kami belajar dari perempuan yang datang kepadamu dengan air mata pertobatan dan persembahan yang terbaik. Ampuni kami jika selama ini kami seringkali sombong dengan apa yang kami lakukan dan berikan bagimu. Ajari kami untuk memiliki hati yang selalu bersyukur, rendah hati, dan taat kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami. Serta jadilah kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.